shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, para hadirin dan para jamaah yang mengikuti dari rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, hari 20 Ramadan 1443 Hijriah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan kajian menjelang berbuka, dan insya Allah bersama-sama pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sedang kita bahas atau yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu jalan menuju salat khusyuk. Dan ini adalah pertemuan ketiga sekaligus pertemuan yang terakhir untuk tema ini. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, telah kita sampaikan pada dua pertemuan sebelumnya, total ada 13 poin ya, di antara jalan, kiat, tips untuk menuju salat khusyuk. Kita ulang secara singkat. Yang pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih jauh, kemudian membenahi dan memperhatikan kelembutan hati, kemudian tidak menoleh tanpa ada hajat, ya, dilarang toleh-toleh, tidak menjalin jari-jemari ketika salat, kemudian menahan menguap, kemudian salat dengan menghadap sutrah. Itu pertemuan yang pertama. Adapun pertemuan kemarin yang kedua, itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, kemudian meletakkan keduanya di atas dada, ya, saat berdiri dalam salat. Kemudian berisyarat dengan telunjuk dan menggerak-gerakkannya. Selanjutnya melihat ke tempat sujud dan ke jari telunjuk. Ya, saat berdiri melihat ke tempat sujud, saat tasyahud maka melihat ke arah jari telunjuk. Kemudian mengetahui bahwa seorang yang salat dia sedang berdoa dan bermunajat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca isti'adzah atau ta'awudz ketika dirasakan ada gangguan dari syaitan ketika tidak khusyuk atau kurang khusyuk. Ya, membaca isti'adzah kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang ke-12 memahami dan mentadabburi Al-Qur'an. Ke-13 membaguskan atau melakukan bacaan Al-Qur'an dan membaca dengan tartil. Nah, itu yang sudah kita pelajari, 13 poin, dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan ada 10 atau 11 poin ya yang tersisa. Baik. Apa yang pertama? Di antara kiat untuk khusyuk yaitu menjaga sunnah-sunnah dalam salat, baik sunnah qauliyah atau fi'liyah, baik sunnah yang berkaitan dengan perbuatan ataupun berkaitan dengan ucapan. Ya. Jadi kita tahu dalam salat ada rukun salat, ya, atau rukun-rukun salat, ada wajib-wajib salat, dan ada sunnah-sunnah salat. Secara asal sunnah-sunnah salat ini ketika ditinggalkan tidak berpengaruh kepada keabsahan atau kesahan salatnya. Jadi salat tetap sah. Tapi ketika dikerjakan maka ini pahala melimpah insyaallah. Ya, dan ketika orang melakukannya ini sebab untuk khusyuk. Secara singkat kita sebutkan, di antaranya mengangkat kedua tangan sejajar bahu atau telinga dalam empat keadaan berikut. Ya. Jadi ketika mengangkat tangan nanti sejajar bahu atau pundak ini ya, atau daun telinga. Pertama saat takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar ketika mulai. Makanya antum perhatikan coba ketika antum takbiratul ihram itu, ya, saya lihat sebagian orang itu pendek dia di bawah. Nah, paling di dadanya aja, ya. Nah, ini termasuk kekeliruan. Dia tidak berdosa, dia ingin mengerjakan sunnah tapi tidak sesuai sunnah, belum sesuai sunnah. Antum ngaca coba, lihat nanti ke belakang coba. Allahu Akbar seperti apa? Oh, seperti ini, ya. Itu bisa dikira-kirakan selanjutnya. Kemudian saat hendak ruku, ya, setelah berdiri hendak ruku. Kemudian yang ketiga saat bangkit dari ruku, ya, menuju i'tidal. Dan terakhir saat bangkit dari tasyahud pertama menuju
rakaat ketiga, ya. Tasyahud pertama itu berarti kan rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Nah, ini yang masyhur, ya. Meskipun seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan ada beberapa tempat yang lainnya. Ya, seperti dalam riwayat Tirmidzi terkadang Rasulullah SAW itu mengangkat tangan ketika i'tidal menuju sujud. Ya, ketika berdiri mau sujud itu terkadang beliau mengangkat tangan. Nah, ini sebab khusyuk juga. Baik, selanjutnya di antara sunah-sunah tersebut meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan keduanya di atas dada saat berdiri. Ini sudah kita sampaikan kemarin ya. Ini sebab kekhusyukan. Kemudian melihat tempat sujud. Ini juga termasuk sunnah dalam salat. Kemudian membaca doa iftitah atau istiftah. Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Ketika ditinggalkan maka tidak mengapa. Tapi itu adalah kebaikan. Ya, berusaha untuk membaca. Ya. Paling kalau kita merinci keutamaannya, ya, maka ada yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Kemudian membaca isti'adzah atau ta'awud. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian termasuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengucapkan amin. Ya, membaca amin. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Itu hukumnya sunnah. Tapi siapa yang ucapan aminnya ya bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Selanjutnya membaca surat setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Membaca surat pendek dengan kata lain. Membaca surat pendek ini hukumnya sunnah. Tidak wajib ya. Jadi kalau imam mungkin pada rakaat pertama atau kedua dia lupa membaca surat pendek, kemudian setelah Al-Fatihah langsung rukuk ya, maka tidak disalahkan. Tidak disalahkan ya, tidak mengapa. Kemudian mengeraskan suara pada salat jahriyah. Salat jahriyah secara umum pada malam hari. Ya. Salat maghrib, isya, subuh. Kalau untuk siang hari seperti salat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat. Demikian pula salat istisqa. Ini salat jahriyah. Ya. Hukumnya sunnah. Melirihkan suara pada suara ya, pada salat sirriyah. Itu seperti zuhur dan asar. Nah, ini secara asal dibaca secara sir. Ya. Pernah antum mendengar ada imam membaca dengan kuat pada salat zuhur atau asar? Bukan Jumat ya, ini zuhur atau asar. Pernah dulu saya atau di Jakarta di Kelapa II, di situ ada kampus Gunadarma. Nah, salat di situ biasa dulu salat di situ. Salat asar. Imamnya mahasiswa, membaca salat asarnya diperdengarkan. Ya. Dia tidak berdosa. Ya. Sudah diingatkan sama yang belakang, subhanallah, dia tidak peduli, baca terus. Dari 4 rakaat itu membaca dengan apa? Jahriyah. Bacanya dengan keras. Saya nggak tahu apakah dia nggak pernah sholat atau gimana. Ya. Sekali atau nggak pernah jadi imam atau gimana, Allah a'lam. Ya. Kemudian diam sesaat setelah membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya. Ini termasuk sunnah. Dan itu sebagai penyebab kekhusyukan juga. Jadi setelah membaca Al-Fatihah diam sesaat. Ya, kemudian setelah baru membaca surat selanjutnya. Bukan diam lama-lama. Ya, sebagian imam ada yang lama untuk memberikan kesempatan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ini Allah alam tidak ada tuntunan seperti itu. Ya. Memang pendapat sebagian ulama seperti itu, tapi tidak ada tuntunannya, tidak ada petunjukan dari Rasulullah SAW. Demikian pula setelah surat pendek selesai, maka tidak langsung ruku, tapi apa? Diam sesaat juga. Ya, diam sesaat juga. Kemudian membuka jari jemari tangan dan meletakkan keduanya di atas lutut seakan-akan menggenggam keduanya saat ruku. Jadi saat ruku ini jari jemari tangan kita ini dibuka. Diletakkan di mana? Di lutut. Ya, seperti kita menggenggam lutut. Ya, kalau kita menggenggam lutut kita buka. Nah, itu caranya. Ini termasuk cara ketika ruku. Ya. Kemudian membentangkan dan meluruskan punggung saat ruku. Antum dipanjangkan, ya, sehingga sekiranya diletakkan air di atasnya maka air akan tenang dan seimbang dengan kepala sejajar dengan punggung. Jadi kalau antum sedang ruku,
dipanjangkan, ya jangan dibungkukkan atau jangan terlalu gini, tapi sejajar berusaha. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, tapi sejajar. Kepala jangan ditundukkan. Tadi kepala lurus. Pandangan kepala kemana? Ke arah tempat sujud. Ya, nah ini perlu belajar juga coba. Jadi seolah-olah menunjukkan ratanya, punggung rata itu seakan-akan kalau ditaruh air di situ, airnya tidak akan tumpah. Baik, menjauhkan kedua siku lengan tangan saat ruku. Nah, ketika ruku bukan dikempit, dikempit gini ya, tapi dilebarkan. Tapi tentu kita tahu juga kalau sholat berjamaah kan tidak memungkinkan. Kecuali kalau pas pandemi kemarin jaraknya 2 meter, 1,5 meter atau 1 meter itu masih bisa kita ya. Tapi kalau sekarang ya tentu secukupnya. Ya, kalau sendiri silahkan dibentangkan. Kemudian membaca doa ruku dan sujud lebih dari sekali. Ya, yang wajib subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau mau diperbanyak 3 atau sampai 10, maka itu adalah sunnah. Dan itu membantu untuk khusyuk. Imam sedang memperpanjang ruku atau sujudnya, kalau antum baca sekali kemudian diam, atau membaca 3 kali kemudian diam, apa yang terjadi? Buyar, bisa antum akan mikir kemana-mana. Ya, makanya berusaha dalam sholat itu jangan diam. Ya. Ini hukumnya sunnah. Membaca doa duduk di antara 2 sujud lebih dari sekali. Ya, Allahumma ighfirli. Yang wajib Allahumma ighfirli. Ya, atau rabbighfirli. Sekali. Nah, diperbanyak rabbighfirli, 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 rabbighfirli. Ya, itu diperbanyak. Itu hukumnya sunnah. Kemudian membaca tambahan doa setelah Rabbana walakal hamd. Ya, jadi ketika sami Allah liman hamida, Rabbana walakal hamd. Nah, ini yang wajib. Kemudian apa? Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya. Ya, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ya, itu ada beberapa versi. Nah, bacaan setelah Rabbana walakal hamd ini hukumnya apa? Sunnah. Ya. Dan ini kita tidak merinci satu persatu dan tidak butuh waktu lama, karena kalau diperlama maka ini akan selesai kita membahas tentang sunnah-sunnah sholatnya. Kemudian diantaranya merapatkan jari jemari tangan saat sujud. Nah, ketika sujud telapak tangan ditempelkan, kita rapatkan. Ya, jadi tidak dibuka, tidak seperti menggenggam tadi, dikira harimau nanti. Jadi dirapatkan. Ketika ditempelkan di lantai dirapatkan. Kemudian menjauhkan kedua lengan tangan dari perut saat sujud. Ini kayaknya saya salah tadi. Yang tadi ruku, yang ini sujud. Ya. Yang tadi yang ruku tadi dijauhkan. Ya. Ini kalau sujud demikian pula. Ya. Kedua tangan itu bukan ditempelkan di perut, tapi dijauhkan. Jangan ditempelkan di lambung kanan dan kiri, tapi dibuka. Ya, agak dibuka. Kemudian menjauhkan perut dari paha dan paha dari betis saat sujud. Jadi perut ini dijauhkan dari paha, ya, dan paha dijauhkan dari betis. Ya, jadi agak dipanjangkan. Ini yang benar. Ya. Ini yang benar sebenarnya demikian. Ya, yang sesuai tuntunan. Ketika dilakukan maka bagi seorang pahala, ya. Yang sangat disayangkan di sebagian masjid, khususnya di Indonesia, itu antara tempat ruku atau shaf pertama, saya ulangi, antara shaf pertama, shaf kedua dan selanjutnya itu terlalu sempit. Kalau di sini masih lumayan, ya, masih agak lebar. Nah, ini sebenarnya penting juga dijadikan perhatian. Kalau seandainya sempit, apalagi orang-orang yang mungkin tingginya di atas 170 atau 80 ya ke atas, nah, ini tidak ada space lagi baginya. Akhirnya seperti apa? Ya, akhirnya tidak bisa maksimal. Ya. Kemudian meletakkan kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga atau daun telinga saat sujud. Ya, ketika meletakkan tangan tadi yang tidak dibuka tapi ditutup tadi, ya, sejajar dengan pundak kita atau daun telinga ketika kita sedang sujud. Kemudian merapatkan kedua telapak kaki dan memberdirikannya saat sujud. Jadi kaki ini dirapatkan antara kanan dan kiri, jari jemarinya, kemudian diberdirikan. Ya. Diberdirikan, bukan diginikan, tapi diberdirikan. Ya. Usahakan jari jemari ini menghadap ke arah kiblat dan jangan diangkat. Ya. Karena sujud itu dengan 7 anggota badan. Ya, dengan dahi, ya, termasuk diantara hidung. Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan terakhir kedua ujung jari jemari. Makanya jangan diangkat jarinya, jangan diangkat kakinya.
Ya, kalau diangkat terus maka ini bisa menjadikan sholat tersebut tidak sah, sujudnya tidak sah nanti. Ya, makanya ditempelkan ke lantai. Ini yang sesuai dengan tuntunan seperti ini. Jadi dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian memperbanyak, ini salah tulis ya, memperbanyak doa saat sujud, memperbanyak dosa. Saya sering menulis ketika doa dan dosa itu kok terini terus ya, ketika ngetik. Ya, memperbanyak doa saat sujud. Ini doa maksudnya adalah doa setelah apa? Setelah doa yang wajib, setelah pujian pada Allah, setelah subhana rabbiyal a'la. Ya, setelah itu perbanyak doa, Rabbi fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk mungkin antum mohon kekhusyuan, Allahumma inni as'alukal khusyu' ya. Atau Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha. Ya, doa apa saja silakan ya. Bahkan banyak ulama yang membolehkan berdoa dengan bahasa masing-masing ya, Indonesia, Filipina, Taiwan dan sebagainya. Ya, tergantung antum dari mana. Kemudian duduk secara iftirash pada saat duduk di antara dua sujud dan pada tasyahud pertama. Iftirash itu bagaimana caranya? Kaki kiri didudukin, kaki kanan ini semestinya saya mendatangkan foto ini ya, bagus tadi, ya enggak kepikiran saya. Adapun kaki kanan dipancangkan, diberdirikan, adapun kaki kiri diduduki ya. Tapi bukan yang menjadikan antum agak miring itu. Kalau itu namanya duduk apa? Tawarruk. Ya. Kalau orang Indonesia biasanya duduk tasyahud terakhir itu namanya tawarruk. Kalau duduk tasyahud pertama itu iftirash ya. Nah, yang benar iftirash ini di antara sunnahnya pada duduk di antara dua sujud atau ketika sholat itu hanya 2 rakaat. Contohnya sholat subuh, tahiyatul masjid, sholat rawatib yang 2 rakaat, meskipun itu rakaat yang terakhir, maka duduk caranya adalah dengan cara iftirash. Bukan yang agak miring itu. Ya. Meskipun itu bukan rakaat terakhir. Meskipun itu rakaat terakhir. Pokoknya yang 2 rakaat. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas paha kaki kanan dan tangan kiri di atas paha kaki kiri saat duduk dalam sholat atau meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Jadi ketika antum duduk, ya, entah duduk di antara 2 sujud, entah tasyahud, ya, awal atau akhir, maka kedua telapak tangan itu diletakkan di paha, ya, atau di lutut. Paham ya? Nah, jadi ada sebenarnya ada 3 pilihan ya. Tengah-tengah juga boleh, ya, bisa di paha, tengah-tengah atau di lutut. Ya. Ini termasuk tuntunan, termasuk sunnah. Berisyarat saat membaca tasyahud. Sudah kita bahas kemarin seputar isyarat. Duduk istirahat sebelum berdiri menuju rakaat kedua dan keempat. Antum dari rakaat pertama mau menuju rakaat kedua berdiri. Ya. Ini yang sahih dan ini ada dalilnya. Ya, kalau di sini ya sepertinya mazhab Hambali ya mereka tidak tidak berpendapat adanya duduk istirahat. Jadi antum pas sujud ya kan kemudian duduk untuk bangkit, duduk sesaat kemudian baru bangkit ya. Ya, nah itu namanya duduk apa? Istirahat. Itu pada rakaat pertama menuju kedua dan rakaat ketiga menuju keempat kalau sholatnya 4 rakaat. Kemudian duduk tawarruk pada tasyahud kedua ya. Pada tasyahud kedua, ini sholat yang ada 2 tasyahudnya. Contohnya apa? Isya, zuhur, asar, ya, maghrib. Nah itu ada 2 tasyahud. Nah pada rakaat yang terakhirnya itu yang kita katakan tadi agak miring, itu namanya duduk tawarruk. Kalau sholat yang hanya 1 tasyahud, maka meskipun itu rakaat terakhir, maka duduknya iftirash. Ya. Melihat ke arah jari telunjuk saat duduk, sudah kita sampaikan kemarin. Membaca salawat dan salam atas Nabi SAW pada tasyahud pertama. Ya, ini apa namanya? Hukumnya termasuk sunnah ya. Banyak ulama mengatakan ini termasuk sunnah, salawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk sunnah. Ya, jadi ini disebut sebagai salawat apa? Ibrahimiyah. Ya.
Makanya antum dapatkan terkadang imam kalau pas rakaat pertama atau pas tasyahud pertama itu bangkitnya kan cepat, ya, karena hukumnya adalah sunnah. Ya. Ketika antum baca maka itu yang terbaik. Makanya kalau dibaca agak panjang sedikit. Berdoa dan berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini hukumnya sunnah juga. Kemudian menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengucap salam. Ini termasuk sunnah. Yang rukun adalah salam. Ya, salam itu rukun dalam salat. Tapi untuk menolehnya kanan dan ke kiri itu hukumnya sunnah. Nah, itu para jamaah sekalian azinallahu wa iyyakum, beberapa sunnah-sunnah dalam salat, ya, baik yang ucapan ataupun perbuatan sekiranya dikerjakan, maka itu adalah kebaikan dan sebab seorang khusyuk dalam salat. Ya, sebenarnya ini dibahas dengan jelas kalau seorang belajar sifat salat Nabi, ya. Nah, kita agak cepat-cepat tapi semoga antum paham, dan kalau kurang paham bisa melihat di Facebook atau YouTube dari rekaman yang ada ini, ya, supaya bisa dicatat dengan perlahan-perlahan. Itu tadi yang ke-14. Ya. Poin selanjutnya, untuk bisa khusyuk, ya, mengingat kematian dalam salat. Mengingat kematian dalam salat dan salat seakan-akan itu adalah salat yang terakhir. Ya, mengerjakan salat, menghadirkan diri seakan-akan itu adalah salat yang terakhir, ini sulit. Ya, kalau orang bisa sampai derajat seperti ini, masya Allah. Ya, maka seakan-akan itu dia mau mati, kemudian permintaannya itu yang terakhir. Ya, mau apa? Mau salat. Bagaimana salat kira-kira antum tahu selanjutnya akan meninggal dunia? Akan khusyuk atau akan semakin tidak baik? Ya, tentu akan khusyuk. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, ya, Uzkuril maut fi salatika, ingatlah kematian dalam salatmu. Ya, fa innar rajula idza dzakara al-maut fi salatihi la hariyun an yuhsina salata. Sesungguhnya seorang apabila mengingat kematian dalam salatnya, ia berhak untuk mendapatkan kesempurnaan dalam salatnya itu. Ya, dia kalau ingat mati dalam salatnya, maka dia akan memperbagus salatnya biidznillah. Ya. Ya, kemudian beliau juga mengatakan wasalli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha, dan salatlah seperti seseorang yang salat yang mengira bahwasanya dia tidak akan salat lagi setelahnya. Nah, ini kalau dihadirkan benar-benar, masya Allah, ya. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ahmad, kalau tadi riwayat Ad-Dailami, ya, di dalam riwayat Ahmad, Rasul mengatakan, "Idza qumta ila fi salatika fashalli salata muwaddi'." Apabila engkau bangkit dalam salatmu, maka salatlah seperti orang yang akan berpisah, ya, akan meninggal dunia. Nah, ini, ya, sekiranya benar-benar dihadirkan, masya Allah, ya. Hanya saja kita banyak yang lalai, ya, tidak menghadirkan, ya, seperti ini. Baik, kemudian poin yang ke-16, ya, hati-hati jangan sampai lalai dalam salat. Ya, jangan lalai dalam salat. Kelalaian itu pilihan dari hamba, sedangkan lupa adalah bukan pilihan hamba. Kalau seorang salat lupa, ya, ini rakaat keberapa? Itu kita bukan pilihan kita itu. Ini rakaat berapa? Tadi sudah membaca Al-Fatihah belum? Ya. Tadi sudah rukuk belum? Ya, terkadang orang seperti itu lupa. Ya. Tapi kalau lalai, ya berarti dia tidak peduli dengan salatnya, dia lalai. Ya. Berpikir hal-hal yang di luar salat, ya, maka itu adalah keburukan. Ya. Nah, dan di antara doa, ya, supaya seorang terhindar dari kelalaian ini adalah apa itu? Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, palingkanlah hatiku menuju ketaatan-Mu. Itu ya musarrifal qulub, atau Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, sarrif qulubana, ya, palingkanlah hatiku ala ta'atik, di atas ketaatan-Mu. Atau yang antum hafal mungkin dia muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, namun secara makna berbeda. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas
apa? Agamamu. Kalau yang tadi sarrif qulubana atau sarrif qalbi juga boleh ala taatik. Ya, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu, di atas ketaatanmu. Nah, yang lebih tepat yang pertama tadi, riwayat Muslim sebagaimana yang saya tuliskan terjemahan. Allahumma musarrifal qulub, ya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi atau qulubana. Kalau qulubana itu kan jamak, ya. Sarrif qalbi ala ta'atik, ya. Nah, antum bisa cari juga, searching di googling, ya, doa tersebut. Nah, ini dihafalkan. Nah, kemudian juga memohon kekhusyukan kepada Allah. Ini sudah kita bahas, ya, pada pertemuan yang membahas kiat singkat salat khusyuk, ya. Ketika seorang mengamalkan adab-adab menuju masjid, ya, kemudian setelah dia tahiyatul masjid selesai, rawatib selesai, maka ada waktu antara adzan dan iqamah berdoa apa saja, di antaranya berdoa memohon pada Allah agar diberikan kekhusyukan, ya. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Nah, ini antum hafalkan. Ini doanya sebenarnya agak panjang, ada 3 permasalahan. Nah, yang terakhir kalimat ini, ya. Nah, ini dihafalkan. Atau antum dengan kalimat-kalimat antum juga boleh. Ya, kalau sebagian sahabat dahulu ada yang memohon pada Allah berlindung dari khusyuk yang nifaq. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya orang-orang munafik. Ketika ditanya apa maksudnya, badan terlihat khusyuk tapi hati tidak khusyuk. Ya, secara lahiriah, secara jasadnya diem dia seperti kayu ketika sholat. Ya, bisa khusyuk. Tapi di dalam hatinya dia mengembara, mengelana, berpetualang ke sana kemari, ya. Kita mohon pada Allah, ya, agar diberikan kekhusyukan, ya. Ini antum banyak-banyak mohon pada Allah agar diberikan kekhusyukan, ya. Doa yang tidak sepatutnya antum hilangkan, ya. Di antaranya doa kepada orang tua, doa di atas petunjuk, ya. Tadi termasuk ya muqallibal qulub, ya. Kemudian doa memohon perlindungan dari kesyirikan, dari riya, ya. Berdoa agar ditunjuki jalan yang lurus, ya. Kalau ditunjuki jalan yang lurus sering antum baca di dalam surat Al-Fatihah, tinggal diresapi saja. Nah, ini memohon kekhusyukan pada Allah, ya. Baik dalam salat atau di luar salat. Ketika antum sujud, ya, atau ketika sedang berpuasa sekarang, ya, atau ketika sedang berbuka, ya, atau waktu yang lainnya. Nah, poin ke-18. Mengetahui bahwa pahala yang ia dapatkan dari salatnya hanyalah yang ia hadir dan khusyuk di dalamnya. Ini sudah kita bahas, ya. Perlu kita ketahui bahwa pahala yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang entah itu 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, ya, itu akan didapatkan kalau dia hadir, kalau dia khusyuk dalam salatnya, ya. Sebagaimana kalimat yang sudah kita sampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kau tidak akan mendapatkan pahala dari salatmu kecuali yang kau paham, yang kau khusyuk, yang kau hadir di dalam salat itu. Ya, ini sudah kita sampaikan, ya. 19. Tinggal sedikit 5 poin lagi. Membaca riwayat seputar khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan generasi setelahnya, ya. Bagaimana khusyuknya para ulama, bagaimana khusyuknya orang-orang yang berilmu. Jadi kalau antum ingin semangat dalam suatu hal, maka di antara cara untuk menumbuhkan semangat adalah dengan membaca sirah, membaca biografi, membaca sejarah. Ya, ini menjadikan darah tua menjadi darah muda lagi, ya. Menjadi semangat biidznillah.
Nah, termasuk dalam hal ini dalam masalah kekhusyukan. Kita pengen tahu khusyuknya orang dahulu itu seperti apa. Nah ini ya kita akan sampaikan ya. Di antaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau khusyuk ya beliau ketika salat beliau itu sangat senang dalam salat. Kalau beliau ingin segera salat, kalau kita ingin segera keluar dari salat, ya tidak. Ketika salat kita pengennya cepat selesai. Dapat imam yang cepat, terkadang kita ngomel, dapat imam yang lama, terkadang kita ngomel. Ya, kasihan Pak imamnya diomelin terus. Ya. Lama sedikit lagi diomelin lagi, lama bener ini. Capek, ngantuk, lapar, apalagi. Ya, mau kerja sebentar lagi. Ya, yang kerja malam seperti saya. Nah ini terkadang diri kita seperti itu. Ya. Sehingga kalau seperti itu kita tidak akan menikmati salat kita. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW beliau mengatakan hubbiba ilayya, diberikan kecintaan padaku, ya, pertama kepada wanita, kemudian kepada minyak wangi, dan kemudian beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan bagi jiwaku, bagi diriku ketika sedang salat, ya. Jadi salatnya dinikmati. Coba antum ingat, pasti pernah pada suatu saat antum salat di belakang imam yang Masya Allah, antum bisa khusyuk. Ya. Nah, kalau bisa seperti itu dan antum ingin berlama-lama dengannya, maka kalau seandainya bisa seperti itu, maka itu yang diharapkan dan itu yang bagus. Pengen berlama-lama di belakang imam yang khusyuk. Ya. Itu indah sekali. Kadang-kadang kita pengen seperti itu, ya, karena namanya khusyuk terkadang datang, terkadang pergi. Ya. Makanya kita terus kalau bisa kita undang terus datang, ya, dengan melakukan beberapa hal yang kita paparkan ini, ya. Dan Rasulullah SAW dahulu ketika memerintahkan Bilal untuk salat, apa yang disampaikan oleh Rasul, "Qum ya Bilal fa arihna bis salah." Dalam sebuah riwayat, "Ya Bilal aqimis salah wa arihna biha." Wahai Bilal, ya, tegakkanlah salat, yaitu kumandangkan iqamah, hiburlah kami dengan salat. Arihna biha, hibur kami dengan salat. Kalau kita arihna minha, ya, hibur kita darinya. Ya, maksudnya dengan keluar dari salat berarti bisa santai-santai. Ketika dalam salat pengennya kita cepat-cepat keluar. Nah, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, arihna biha, ya, beliau, ya, meminta Bilal untuk menghibur dengan salat itu karena beliau sangat suka ibadah salat. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdiri salat maka beliau tok-tok rasahu. Tok-tok itu artinya menundukkan kepalanya. Warama bi basarihi nahwal ard, beliau pandangannya dilemparkan ke tanah, ya, kepada di tempat sujud, ya. Wa kana fit tasyahhud la yujawizu basarahu isyaratu, kalau tasyahud itu pandangan matanya tidak melebihi jari jari telunjuk untuk isyaratnya itu, ya. Itu menunjukkan semuanya ke apa? Kekhusyuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau beliau sholat sampai lama-lama, membaca surat Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, ya, dalam satu rakaat. Ini menunjukkan kekhusyuan dalam sholat. Ya, sampai yang belakang pengen duduk, ya, atau sampai makmumnya ingin duduk, sampai ingin meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan kekhusyukan, dinikmati sholat tersebut. Ya. Bagaimana dengan generasi sahabat? Ya, generasi selanjutnya maka lebih banyak lagi. Aisyah pernah bercerita tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu, ya, ketika orang-orang meminta Abu Bakar untuk menjadi imam, Aisyah itu kurang setuju. Ya. Mengapa? Karena Abu Bakar itu orangnya hatinya lembut sekali. Kalau membaca Al-Quran dia menangis. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika salat dia menangis, membaca Al-Quran dia menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dibunuh, ketika beliau ditusuk, ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi, ya. Beliau salat sampai beliau akhirnya apa? Pingsan. Ketika sadar, ya, ketika sadar dari pingsannya bukan bertanya siapa tadi yang menusuk saya, ya. Tapi yang ditanya adalah hal sallana, apakah orang-orang sudah selesai salat? Ya. Menunjukkan perhatian beliau tentang salat, ya.
Siapa yang membunuh? Bukan seperti itu. Ada apa dengan saya? Tidak. Tapi yang diperhatikan adalah salatnya. Nah, ini menunjukkan perhatian beliau dengan ibadah salat. Ya, dan Sa'ad bin Mu'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, kalau salat itu fokus dalam salatnya, tidak memikirkan yang lainnya. Ya, dan itulah adalah hakikat dari khusyuk. Seorang tabi'in, Urwah bin Zubair, ya, menyuruh dokter untuk mengamputasi kakinya yang terluka, ya, ketika beliau sedang salat. Ya, faedahnya supaya apa? Supaya tidak terasa. Kalau sekarang kan dengan anestesi, dengan dibius. Ya, beliau dengan salat. Kalau salat kan khusyuk, ya, sehingga ketika khusyuk beliau tidak memikirkan yang lainnya. Dan ini antum bisa antum coba kok dalam kehidupan sehari-hari. Coba mungkin yang punya asam urat. Duduk dalam sholatnya itu kan sakit, nggak usah dipikirkan itunya, pikirkan khusyuk dalam sholat, ya antum akan menikmati. Kecuali memang kalau memang sakit benar, ya tidak bisa khusyuk, ya. Atau mungkin antum ada sesuatu yang tidak nyaman, ya, dalam sholat, tidak usah dipikirkan ke situ, fokus dalam sholat. Yang terasa kurang nyaman itu, ya, yang kalau antum kepikirkan akan mengganggu sholat antum, ketika antum fokus dalam sholat, antum tidak usah pikirkan itu, tidak akan terasa, ya. Bisa dicoba, silahkan dites, ya, silahkan dicoba. Makanya ikhwas sekalian azinallahu wa iyyakum, ini yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair, dan Imam Bukhari pernah disengat oleh lebah, oleh serangga sampai sebanyak 17 tempat di balik bajunya itu. Beliau tidak peduli, ya, beliau fokus untuk sholat. Lebah atau serangga, seandainya lebah satu saja sudah bikin bentol, ya, ini 17. Ya, bagaimana 17 titik? Beliau tidak peduli dan tidak melihatnya kecuali setelah selesai salat. Kalau kita semut lewat aja ada, ya, sebagian orang disenggol kucing dari belakangnya, jingkrak langsung, ya. Ada video orang salat itu di masjid kan, kaget, ya. Ya, nah ini kalau kita menunjukkan salat kita masih, ya, seperti itulah. Ya, kita mohon kepada Allah semoga diberikan keikhlasan, kekhusyukan dalam salatnya. Allahumma amin. Nah, ini diantara kisah-kisah mereka para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, tentang kekhusyuan. Sebagian dari mereka ada yang orang tua kalau di jalan itu butuh dipapah. Dipapah itu apa artinya? Dibawa, dituntun oleh 2 orang. Kalau sudah berdiri dalam sholat, kayak kayu bakar, kayak tiang itu, diem, ya. Bukan surat Al-Fatihah Pak favoritnya, tapi yang panjang, ya. Diam dia. Ya, ini menunjukkan apa? Meskipun jalannya pelan-pelan, bungkuk-bungkuk, tapi kalau sholat, masya Allah, kuat dia. Ini kalau kita baca kisah-kisah seperti ini, kita akan masya Allah luar biasa. Ya. Masa saya kalah dengan mereka? Mereka makan nasi, saya pun makan nasi. Tapi mereka bukan makan nasi, mungkin khubus, mungkin, ya. Makan khubus. Tapi sama-sama kita makan. Apa faedahnya? Bisa jadi mereka makannya lebih sedikit daripada kita. Oh, jangan-jangan kebanyakan makan, jadi nggak khusyuk. Ya. Baik. Poin ke-20, memahami dan menghayati bacaan-bacaan salat. Kalau kemarin bacaan apa? Menghayati, mentadaburi Al-Qur'an, ya. Ini sebab seorang bisa khusyuk, baik di luar salat atau ketika salat ditadaburi. Nah, kalau ini secara khusus ketika berkaitan dengan masalah bacaan-bacaan dalam salat. Bacaan-bacaan salat diantaranya apa? Ya, seperti bacaan takbir, ya. Kemudian bacaan ta'awudz, a'udzubillah. Takbir artinya Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah Maha besar. Segala sesuatu pun yang besar, Allah tetap lebih besar, ya. Makhluk yang paling besar apa? Arsy. Allah jauh lebih besar lagi, tidak bisa dibandingkan dengan arsy. Kita membandingkan Allah dengan arsy seperti menyakiti Allah, ya. Seperti menghina Allah. Antum bandingkan tongkat dengan pedang, tongkatnya nangis, Pak. Bukan tongkat, ya, pedangnya yang nangis. Tongkat dibandingkan dengan pedang, pedangnya nangis. Mengapa? Tongkat itu kan tumpul. Kalau pedang ada sisi tajamnya yang enggak cocok. Seperti antum membandingkan apa contohnya? Satu kesebelasan Damam FC untuk orang-orang Indonesia, ya, dengan Liverpool yang ada Muhammad Salahnya. Ya, Liverpool nangis dibandingkan dengan
Damam FC yang isinya orang-orang Indonesia, ada Pak Asep dan ada teman-teman yang lainnya. Ya. Nah, makanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah paling besar. Ya. Ta'awud ya tentang bacaan apa namanya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basmalahnya, al-Fatihahnya, ya, surat-surat pendeknya, bacaan ruku dan sujudnya, saat i'tidal, saat duduk di antara dua sujud, dan bacaan-bacaan tersebut sampai salam. Ya. Nah, bacaan-bacaan tersebut dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam, nah ini kalau dipahami, dihayati, maka biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan kekhusyuan dalam salat. Ya. Silakan dicoba ya. Dan harus dipelajari supaya kita paham ya, bacaan-bacaan dalam salat. Maka masa selama kita salat tidak tahu artinya Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar ya. Tahu kita Allah Maha Besar, bagaimana itu? Allah Maha Besar, lebih besar dari segalanya. Ya, jangan-jangan nggak ada yang tahu artinya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kan bacaan yang sering kita baca, dan ini termasuk dari kalimat salam. Ya, nah ini dipahami. Ini dipahami. Ya. Jadi untuk jalan menuju salat khusyuk, ya itu butuh usaha. Tidak seperti ya orang yang membolak-balikkan tangan dengan mudah ya. Makanya orang yang khusyuk ya, yang benar-benar menegakkan salat, itu yang bisa benar-benar dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Tapi kemudian meragamkan bacaan salat. Maksudnya meragamkan ini berarti antum harus tahu yang pertama, membaca bukan dengan bacaan itu saja. Apa contohnya ya. Kalau Allah Akbar hanya satu ya, Allah Akbar nggak boleh, Allahu A'zam, Allahu Kabir nggak boleh. Bacaan doa istiftah atau iftitah ya. Bisa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya, atau demikian pula apa contohnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, atau demikian pula kalimat-kalimat yang lainnya ya. Subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghair, dan yang lainnya. Ya, bacaan doa istiftah ini banyak. Jangan melulu yang itu saja. Kalau antum membaca ini, menunjukkan antum itu berpikir, dan berpikir itu adalah menunjukkan apa? Kekhusyukan. Antum hadir dalam salat itu. Ya. Kalau antum hanya hafal satu, padahal yang lainnya yang pendek, mungkin kita hafal yang Allahumma ba'id baini wa baina, itu pun panjang, masih banyak yang pendek. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu pendek sekali. Ya. Nah itu antum hafal dua, sekali ini ya. Kalau bisa lebih banyak lagi alhamdulillah. Silakan baca buku Hisnul Muslim ya. Kemudian surat-surat pendek jangan al-Ikhlas terus contohnya, jangan An-Nas terus. Tapi ganti yang lainnya kan antum hafal banyak ya. Bacaan i'tidal juga. Ya, ketika sami Allahu liman hamidah rabbana, bisa rabbana lakal hamdu, bisa rabbana walakal hamdu. Ya, kemudian bisa tadi Rabbana lakal hamdu, atau juga Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, juga bisa pakai Allahumma. Kemudian contohnya setelah itu, contohnya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana wa lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa dilanjutkan sampai panjang lagi. Atau yang pakai apa, alhamdulillah hamdan katsiran, apa tadi, Rabbana wakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nah ini diselang-seling, kadang baca ini kadang baca itu. Dan faedahnya juga gini, kan antum di belakang salat, di belakang imam, antum tahu kalau imam ini bacanya panjang, i'tidalnya panjang, ini pendek gitu kan. Kalau yang imam i'tidalnya panjang, antum baca yang panjang. Terkadang sampai bisa maksimal bacaan i'tidal antum. Kalau yang pendek ya berarti yang ini saja ya. Atau mungkin antum lelah dalam salat, cukup dengan Rabbana walakal hamdu saja. Nah, ini kalau antum belajar tahu bacaan-bacaan itu lebih dari 5-6 model, faedahnya antum bisa memilih satu dengan yang lainnya. Doa sujud ya. Biasa dengan subhana rabbiyal, kalau doa ruku ya subhana rabbiyal azim, atau subuhun quddus rabbul malaikati waruh, atau doa-doa yang lainnya. Subhanakallah bihamdika Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, contohnya. Baca Hisnul Muslim, antum akan tahu banyak doa di situ ya. Termasuk doa i'tidal, doa sujud juga, kemudian doa di antara dua sujud ya.
Ya, doa sujud ini antum pun bisa berdoa juga di situ ya ketika sujud. Nah, ini intinya meragamkan bacaan doa-doa. Yang nggak boleh diragamkan Al-Fatihah, harus Al-Fatihah saja ya. Nggak ada diganti dengan surat yang lainnya contohnya. Baik, yang ke-22. Berdoa dengan sungguh-sungguh pada saat sholat. Ya ikhwah, sholat itu adalah doa. Ya. Makanya antum berusaha untuk sungguh-sungguh ketika sedang sholat. Yaitu dalam beberapa keadaan berikut atau dalam posisi berikut. Yang pertama, ketika ruku, setelah subhana rabbiyal azim, antum boleh berdoa. Banyak ulama yang membolehkan. Ya. Kecuali kalau mazhab Malik, Imam Malik tidak membolehkan. Kedua, ketika sujud. Nah, ini kata Rasulullah, fajtahidu fid doa, bersungguh-sungguhlah dalam doa, faqaminun al-istajaba lakum, maka besar harapan dikabulkan doa kalian. Kemudian setelah tasyahud awal, ya, setelah antum selesai tasyahud awal, doa, ya. Dan yang terakhir setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya, setelah tasyahud akhir sebelum salam, ini juga waktu untuk memperbanyak doa minimal dengan memohon perlindungan dari 4 perkara yang sudah kita sampaikan tadi. Ya. Nah, ini penting ya, berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, mengisi waktu-waktu yang jeda diam dalam salat itu dengan ibadah doa. Baik, selanjutnya membaguskan dan menyempurnakan wudu. Nah, ini penting ikhwah sekalian. Pernah Nabi SAW itu membaca surat Rum pada salat subuh, namun beliau merasa terganggu. Seusai salat beliau berkata, mengapa ada orang-orang ma balu aqwamun yusalluna ma'ana la yusinuna tuhur fa inna ma yalbisu alaina al-Qur'an ulaika. Mengapa ada orang-orang yang ikut salat bersama kita namun tidak membaguskan wudu, tidak menyempurnakan wudu? Sungguh mereka menyebabkan bacaan kami terganggu. Subhanallah, khusyuk itu bisa disebabkan karena bersucinya yang kurang bagus. Baik orang yang salat atau orang yang lain. Kalau imam contohnya, dia imam berarti makmum yang kurang fokus. Ya, itu dikarenakan mereka makmumnya, ya, imam kurang fokus karena dikarenakan makmumnya yang bersucinya kurang bagus. Ya, subhanallah. Dan itu untuk satu paket ya sebenarnya untuk imam dan makmum sholat berjamaah. Makanya kita bantu imam supaya bisa khusyuk dengan cara bersuci dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam riwayat yang lainnya Rasul mengatakan innama yulabbisu alaina syaitan al-qiraah min ajli aqwamin ya'tuna shalah bighairi wudu. Sesungguhnya setan itu mengganggu bacaan kita dalam salat karena ada suatu kaum yang datang salat tanpa wudu. Fa idza ataitumus shalah fa asinul wudu. Kalau kalian salat maka perbagus sempurnakan wudu kalian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang tumitnya itu belum terkena wudu, ya, celaka dengan api neraka kata Rasulullah SAW. Jadi ada sebagian kecil hanya sebesar logam yang tidak terkena air, itu menjadikan wudu tidak sah. Makanya hati-hati dilihat, ya, termasuk ketika kita mengajarkan kepada para syabab ini ketika wudu, coba lihat ketika bergelangan tangan belakang, ya, siku dan sebagainya benar-benar diperhatikan. Ya, karena ini sangat penting sekali agar salat kita, kemudian sholat orang-orang yang bersama kita, ya, ketika kita jadi imam, makmum, ya, itu menjadi bagus. Selesai. Satu lagi, menjaga sholat sunnah rawatib dan tahiyatul masjid. Ini pun penting untuk dijaga. Menjaga sholat sunnah rawatib dan tahiyatul masjid dapat menghidupkan hati dan mempersiapkannya untuk khusyuk pada saat mengerjakan sholat wajib. Selain itu juga dapat menambal celah kekurangan yang ada pada sholat wajib termasuk kekhusyukannya. Nah, tahiyatul masjid, kemudian salat sunnah, nah ini silahkan dibiasakan, ya, karena ini juga termasuk kiat untuk khusyuk di dalam salat. Itu kalau sebelumnya berarti seperti muqaddimah sebelum salat, ya. Nah, ini ikhwah sekalian, para jamaah sekalian, para hadirin dan para jamaah yang di rumah yang bisa kita sampaikan. Total ada 24 poin, ya. Kalau dilanjutkan masih banyak sebenarnya, tapi semoga ini kalau dipelajari dengan benar, ya, menjadi penyebab, ya, seorang salat bisa khusyuk insyaallah. Kita mohon pada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk khusyuk di ibadah salat-salat kita. Allahumma amin. Ini saja yang bisa disampaikan para jemaah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.